warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Yulia dari kelompok 3. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang kurikulum matematika. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yang berjudul tentang pengertian matematika yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya yang bernama Guntur Sabita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk kepada moderator, terima kasih telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang pengertian matematika. Kata matematika itu berasal dari bahasa Latin yaitu mantanain atau mantema yang artinya itu belajar atau dipelajari. Nah, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut wiskunde, yaitu ilmu yang berkaitan dengan penalaran. Ciri utama dalam matematika itu suatu kebenaran atau pernyataan yang diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya, sehingga kaitan antar konsep atau pernyataan dalam matematika itu bersifatnya konsisten atau tetap. Nah, sedangkan tujuan matematika itu untuk mendorong siswa agar dapat mudah mempelajari objek matematika tersebut. Objek matematika terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu objek langsung dan yang kedua yaitu objek tidak langsung. Objek langsung yaitu indirection. Nah, objek langsung itu meliputi seperti konsep, keterampilan dalam bermatematika itu. Nah, kalau yang bersifat tidak langsung itu ada dalam diri kita seperti kedisiplinan, berpikir secara logis maupun rasional, dan apresiasi diri kita terhadap matematika itu. Pentingnya matematika dalam masa depan sangat berpengaruh terhadap kehidupan, karena matematika itu bukan suatu pengetahuan, melainkan keberadaannya yang harus kita implementasikan terhadap kehidupan kita. Karena itu bukan hanya diterapkan dalam perekonomian, melainkan kalau dipandang secara luas, implementasi matematika itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Contohnya dalam mencari kebenaran atau memecahkan masalah dalam persoalan kehidupan kita. Matematika dalam perkembangannya mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, di mana perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan sekarang kan berkembang secara pesat. Nah, maka untuk kurikulum matematika pun hendaknya dirancang secara matang dan dipersiapkan menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Kurikulum matematika memiliki 5 komponen, yaitu seperti tujuan, isi, struktur, dan strateginya. Tapi yang paling banyak diperbincangkan yaitu tentang isi dan strukturnya, yang mana banyak berubah, namun dalam pembelajarannya tidak terrealisasi karena keminimannya waktu pembelajaran di kelas yang terbatas. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang matematika tradisional yang akan disampaikan oleh Mila. Kepada Mila, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, materi selanjutnya ada matematika tradisional. Setelah Indonesia terlepas dari penjajahan kolonial, pemerintah berbenah menyusun program pendidikan. Pada saat itu, matematika diletakkan sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib, dan pembelajaran matematika lebih ditekankan pada ilmu hitung dan cara berhitung. Untuk pertama kali yang dikenalkan kepada siswa adalah bilangan asli dan membilang, kemudian penjumlahan dengan jumlah kurang dari 10, pengurangan yang selisihnya positif, dan yang lain sebagainya. Adapun khas lain dari pembelajaran matematika tradisional adalah bahwa pembelajaran lebih menentukan hafalan daripada pengertian, menekankan bagaimana sesuatu itu dihitung, bukan mengapa sesuatu itu dihitungnya, dan juga lebih mengutamakan kepada pelatihan otak. Adapun operasi hitung pada era pembelajaran matematika tradisional adalah
kali, bagi, tambah, dan kurang. Maksudnya, bila ada soal dengan menggunakan operasi hitung, maka perkalian harus didahulukan dimanapun letaknya, baru kemudian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Tetapi pada tahun 1974, urutan operasi ini sudah tidak digunakan lagi, karena banyak kasus yang menunjukkan kelemahan urutan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ada materi tentang pembelajaran matematika masa kini yang akan disampaikan oleh Kang Baharyansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharyansyah sebagai pemateri nomor 5. Saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran matematika masa kini. Pembelajaran matematika masa kini adalah pembelajaran era 1980-an. Hal ini merupakan gerakan revolusi matematika kedua, walaupun tidak sedahayat pada revolusi matematika pertama atau matematika modern. Revolusi ini diawali oleh kekhawatiran negara maju yang akan disusul oleh negara-negara terbelakang. Saat itu seperti Jerman Barat, Jepang, Korea, dan Taiwan, pengajaran matematika ditandai oleh beberapa hal, yaitu adanya kemajuan teknologi mutakhir seperti kalkulator dan komputer. Dalam kurikulum ini, siswa di sekolah dasar diberi materi aritmatika sosial, sementara untuk siswa sekolah menengah atas diberi materi baru seperti komputer. Hal lain yang menjadi perhatian dalam kurikulum tersebut adalah bahan-bahan baru yang sesuai dengan tuntutan di lapangan. Permainan geometri yang mampu mengaktifkan siswa juga disajikan dalam kurikulum ini. Sementara itu, langkah-langkah agar pelaksanaan kurikulum berhasil adalah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Guru supaya meningkatkan profesionalisme. 2. Dalam buku paket harus dimasukkan kegiatan yang menggunakan kalkulator dan komputer. 3. Sinkronasi dan kesinambungan pembelajaran dan sekolah dasar dan sekolah lanjutan. 4. Pengevaluasian hasil pembelajaran. 5. Prinsip CBSA dipelihara terus. Oke, segitu materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita memasuki tentang pelajaran matematika modern yang akan dibawakan oleh Kang Yusuf Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mustafa, ingin menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu pembelajaran matematika modern. Pengajaran matematika modern resminya dimulai setelah adanya kurikulum 1975. Model matematika pembelajaran modern ini muncul karena adanya kemajuan teknologi. Di Amerika, perasaan adanya kekurangan orang-orang yang mampu menangani senjata, rudal, dan roket sangat sedikit mendorong munculnya pembaharuan pembelajaran matematika. Selain itu, penemuan-penemuan teori belajar mengajar oleh J. Piaget, W. Brownell, G. P. Wilford, J. S. Brunner, Z. P. Gines, D. Ausubel, R. M. Jajini, dan lain-lain semakin memperkuat arus perubahan model pembelajaran matematika. W. Brownell mengungkapkan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan berpengertian. Teori ini sesuai dengan teori Gestalt yang muncul sekitar tahun 1930, di mana Gestalt menegaskan bahwa latihan hafal atau yang sering disebut drill adalah sangat penting dalam pengajaran, namun diterapkan setelah tertanam pengertian pada siswa. Dan untuk materi kurikulum tahun 1994 akan disampaikan oleh Kang Andi Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Andi Agustian. Di sini saya akan membacakan materi kurikulum tahun 1994. Dalam kurikulum tahun 1994, pembelajaran matematika mempunyai karakter yang khas. Struktur materi sudah disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak. Materi keahlian seperti komputer semakin mendalam dan model-model pembelajaran matematika kehidupan disajikan dalam berbagai pokok bahasan. Intinya pembelajaran matematika saat itu mengedepankan tekstual materi namun tidak melupakan hal-hal kontekstual yang berkaitan dengan materi. Jadi pembelajaran matematika pada saat itu sudah dirancang dengan karakter yang khas, dengan struktur materi sudah disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak. Sehingga saat seorang anak mempelajari materi dari kurikulum tahun 1994 tersebut tidak mengalami kesulitan untuk memahami materi-materi tersebut. Selanjutnya, yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan pendidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi dan konsistensi. Yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Jadi seorang anak pada saat kurikulum tahun 1994 itu dijalankan, anak-anak itu dilatih untuk memecahkan masalah sebisa mungkin agar suatu saat bisa aktif sendiri memecahkan masalah tanpa harus dibimbing oleh seorang guru dan tanpa harus diberi arahan-arahan dari orang lain maupun guru itu sendiri. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, diagram dalam menjelaskan gagasan. Jadi pada saat itu kurikulum tahun 1994 itu melatih cara berpikir anak dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Maksud dari melatih cara berpikir itu agar suatu saat anak bisa berpikir jernih dengan pikiran yang kosong maupun bernalar dalam menarik kesimpulan. Misalnya melalui kegiatan penyelidikan. Dengan melalui kegiatan penyelidikan, seorang anak bisa menyelidiki suatu permasalahan dan berpikir cara untuk memecahkan masalah tersebut dan menarik kesimpulan dari masalah tersebut. Selanjutnya ada eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan ataupun perbedaan. Dalam menunjukkan kesamaan, seorang anak bisa saja melihat persamaan ataupun perbedaan dari kegiatan penyelidikan tersebut. Terus yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif melibatkan imajinasi. Jadi seorang anak itu dilatih untuk berimajinasi sebaik mungkin agar menghasilkan hasil yang kreatif mungkin atau hasil yang baik dan tidak mengalami kesalahan ataupun berakhir dengan kesalahan dengan hasil yang tidak memuaskan. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Anak-anak itu dari awal ataupun dari kecil harus dilatih untuk memecahkan sebuah masalah agar suatu saat ataupun ketika dewasa nanti anak itu bisa mampu memecahkan masalah dengan sendirinya ataupun mencari jalan keluar tanpa dibantu oleh orang lain. Dan yang keempat itu mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi ataupun mengkomunikasikan gagasan. Maksud dari kemampuan menyampaikan informasi ini, jadi anak itu bisa menyampaikan informasi ataupun
hal-hal yang dia ketahui kepada orang lain ataupun saat berada di dalam kelas dan melakukan presentasi di depan kelas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah ucap saat pembahasan tadi, dan mohon maaf bila kata-kata ataupun ucapan saya masih patah-patah ya atau kaku, karena saya masih dalam masa pembelajaran gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi terakhir kita ada tentang pembelajaran matematika dalam implementasi kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Kang Zulkifli Sabik. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi terakhir tentang pembelajaran matematika implementasi di kurikulum 2013. Ya, jadi strategi pembelajaran merupakan taktik yang digunakan guru agar pembelajaran terlaksana secara tepat sasaran. Strategi pembelajaran secara aplikatif dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu strategi langsung dan strategi tidak langsung. Strategi mana yang digunakan sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat tepat sasaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sangat tergantung pada keahlian guru. Agar siswanya lebih cepat memahami materinya, biasanya digunakan strategi langsung. Jadi sedangkan jika strategi tidak langsung, ya jenis kegiatannya tidak langsung menyentuh terhadap materi pembelajaran. Terus ada pembelajaran multiliterasi. Jadi model pembelajaran ini itu sangat baik. Dan ada pembelajaran multisensori, ada model pembelajaran kooperatif juga. Ya. Jadi ada model pembelajaran proses saintifik. Jadi model pembelajaran ini biasanya siswa dituntut beraktivitas seperti ahli sains. Ya, dalam prakteknya, siswa melakukan aktivitas layaknya langkah-langkah penerapan metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, serta membuat kesimpulannya. Tidak semua materi dalam matematika ini bisa diterapkan dalam pembelajaran model ini, karena model pembelajaran proses saintifik ini sebagai proses pembelajaran untuk memecahkan masalah, ya, yang membutuhkan perencanaan yang matang, mengumpulkan data yang cermat, juga menganalisis yang teliti untuk menghasilkan kesimpulan. Terus ada pengamatan, yaitu mengamati pengamatan fakta matematika dalam membedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengamatan nyata, fenomena alam atau lingkungan. Terus yang kedua pengamatan objek. Ya, pengamatan nyata fenomena ini biasanya di lingkungan dan dapat dalam pelajaran matematika ini disebut dengan digunakan dalam bahasa materi tingkat dasar. Pengamatan ini cocok untuk pemahaman konsep yang akan diturunkan dari suatu induktif. Pengenalan konsep dengan proses induktif adalah dari hal-hal yang khusus atau dari contoh-contoh hal yang umum juga. Misalnya dalam membahas materi volume, untuk menemukan volume bola, dapat dilakukan pengukuran dengan menghubungkan volume kerucut dengan volume setengah bola. Nah, terus ada yang mengumpulkan informasi. Ya, biasanya pengertiannya mengumpulkan informasi dalam pembelajaran matematika tidak harus benda konkret yang dikumpulkan. Informasi dapat berupa konsep, teorema atau sifat-sifat yang mendukung. Jadi informasi tidak harus hasil percobaan atau hasil pengamatan. Model pembelajaran multiliterasi dapat meningkatkan kepemahaman, keterampilan, dan sikap dari berbagai disiplin ilmu pembelajaran. Multiliterasi mengoptimalkan konsep literasi berbahasa yang meliputi kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Misalnya untuk sekolah-sekolah tingkat dasar atau SD atau menengah, beberapa soal-soal bentuk pembelajaran multisensori dapat memahami materi model pembelajaran mengoptimalkan dengan panca indera, contohnya mata kita, baik indera penglihatan, pendengaran, pembau, pengecap, dan peraba. Dalam pembelajaran
matematika tidak semua materi dapat diperagakan dengan benda konkret. Jadi penggunaan 5 indah ini tidak harus bersama-sama juga. Ada juga model pembelajaran integratif untuk bisa diterapin. Berdiferensiasi yaitu merupakan model pembelajaran yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu dan dikemas berdasarkan perbedaan siswa. Dalam model ini, metode yang harus dikuasai guru adalah pembelajaran berbasis masalah atau logika, pembelajaran berbasis proyek dalam Kemendikbud juga ada 2014. Dijelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini, project based learning ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil dasar. Terus model pembelajaran kooperatif juga, siswa dalam belajar dengan model pembelajaran kooperatif ini penekanan dalam hal kerjasama. Untuk ini diperlukan pembagian tugas yang jelas. Misalnya pembagian tugas antar kelompok. Ya, dalam kurikulum 2013 ini implementasinya model pembelajaran kooperatif ini menjadi wadah bagi model-model yang lain. Kadang dalam 3 proses pembelajaran ada 3 istilah yang beda tapi sering diperkirakan sama, yaitu istilah pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran, tahapan belajar mengajar. Pendekatan pembelajaran bersifat aksiomatis, melahirkan sejumlah metode pembelajaran, memberikan pedoman bagi metode pembelajaran yang lain. Dari skema asumsi, teori juga, dan prinsip-prinsip tertentu. Jadi kita bisa lihat kesimpulannya dalam implementasi kurikulum 2013 ini, ya, dari paparan kita tadi dari awal sampai sekarang, perkembangan matematika mulai dari matematika tradisional yang begitu sederhana, hanya sekedar melatih hafalan, ya, itu metode zaman dulu, dan melatih kemampuan otak. Kemudian berkembangnya agak maju lagi dengan munculnya teori dari ahli psikologi juga ada. Ya, teori ini mempengaruhi pembelajaran matematika dalam di sekolah. Seperti itu. Cukup sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah kita semua telah sampai pada bagian terakhir dari makalah ini.